syahran aliman mubaraka. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala khatami nabiyyika Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd. Ikhwanul muslimin wal mu'minin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita hadir malam ini di tempat ini, mungkin ada unsur kesadaran kita, ada unsur keinginan kita yang pasti Allah yang berkehendak untuk menghadirkan kita ke tempat ini untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Sudah tentu itu termasuk hal yang harus sungguh-sungguh kita syukuri. Ketika Allah sudah takdirkan kita, Allah kehendaki kita melakukan sebagian dari perintah-perintahnya, dan itu kita syukuri, insya Allah. Semua perintah Allah yang lain pun Allah akan tetap izinkan kita, Allah akan tetap berikan taufiknya kepada kita untuk bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in, syariat Allah, baik itu perintah-perintah Allah ataupun larangan-larangan Allah, ada yang berulang harian, ada yang berulang pekanan, ada yang berulang tahunan, ada yang seumur hidup cuma sekali. Salat 5 waktu termasuk perintah Allah yang berulang harian. Salat Jumat berulang pekanan, sepekan sekali. Puasa Ramadan termasuk perintah Allah yang berulang setahun sekali. Apapun perintah Allah, apapun syariat Allah, wajib kita yakini semuanya tidak ada yang dimaksudkan untuk memberatkan kita. Tidak ada satupun perintah Allah yang dimaksudkan untuk menyulitkan kita, untuk menyengsarakan kita. Termasuk perintah puasa di bulan Ramadan. Kalau ada di antara saudara muslim kita kok merasa puasa demikian memberatkan, lebih enak tidak puasa daripada puasa, ada masalah dalam keimanannya. Kita wajib meyakini, wajib 100% semua syariat Allah, semua perintah Allah dan juga larangan Allah tidak ada yang dimaksudkan untuk memberatkan kita, untuk menyulitkan kita, apalagi menyengsarakan kita. Di ayat terakhir surah Al-Hajj, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Al-ayah. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, bersungguh-sungguhlah kalian fillah dalam melaksanakan perintah Allah, haqqa jihadih dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya. Wajtabakum, dialah Allah yang telah memilih kalian. Allah yang memilih kita untuk menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang beriman Islam. Boleh jadi orang tua kita menginginkan kita menjadi muslim mukmin. Apalah keinginan orang tua jika tidak sejalan dengan keinginan Allah. Nabi Nuh pasti menginginkan seluruh putranya menjadi muslim mukmin, ternyata tidak sesuai keinginan Allah. Kan'an menjadi bagian dari orang-orang kafir. Nabi Lut pasti mendambakan, menginginkan istri beliau menjadi seorang muslimah, tidak sejalan dengan keinginan Allah, jadilah dia kafirah.
Kita saat ini sebagai muslim mukmin, mungkin ada keinginan kita, mungkin ada keinginan orang tua, yang lebih pasti ini adalah pilihan Allah. Sudah tentu harus pula kita syukuri. Wajtabakum, dialah Allah yang telah memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan dalam Islam, dalam agama Islam, perintah-perintah yang untuk memberatkan kalian, menyulitkan dan menyengsarakan kalian. Tidak. Mungkin ada di antara kita yang karena kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, kita puasa rasanya berat banget. Ada di antara kita yang mungkin usianya sudah lanjut, sudah uzur. Untuk puasa itu sangat berat. Dan buat siapapun kita yang kondisinya tidak normal, Allah secara resmi berikan jalan keluar. Baik kita yang karena sakit, puasa rasanya berat. Kita yang sedang safar musafir, puasa pun berat, apalagi cuaca panas. Allah berikan jalan keluar buat kita. Al-Baqarah 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-ayah. Puasa yang Allah wajibkan beberapa hari yang sudah ditentukan oleh Allah. Siapapun di antara kalian yang sedang dalam kondisi sakit atau sedang dalam safar musafir, lalu memilih untuk tidak puasa, silahkan, sah, tidak perlu dicela. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, wajib mengqadha di hari yang lain. Untuk kita-kita yang sudah lanjut usia, porsi makan pun sangat-sangat tidak normal, cuma beberapa suap namun harus sering. Puasa menjadi sesuatu yang sangat berat. Allah juga izinkan untuk tidak puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tidak puasa selamanya, silahkan ganti bayar fidyah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Sudah tentu tidak sembarang orang merasa berat boleh tidak puasa. Yakin, walaupun anak muda yang sehari-hari makannya 5-6 kali, sekali makan 4 piring, begitu datang Ramadan sekian belas jam tidak boleh makan minum, mungkin dia merasa berat. Apakah orang seperti itu boleh begitu saya tidak puasa? Yakinkan dalam diri, ketika kita kondisi sehat, puasa kok berat, itu bisikan iblis, bisikan setan. Semua syariat Allah tidak untuk memberatkan kita. Di samping tidak untuk memberatkan kita, syariat Allah, perintah-perintah Allah justru merupakan bagian dari karunia dan rahmat Allah, bagian dari karunia dan kasih sayang Allah. Siapapun kita, ketika dalam kondisi normal, sehat, kita laksanakan semua perintah Allah dengan sebaik-baiknya, pasti kesehatan kita akan semakin maksimal. Pasti. Kalau toh dalam hadis-hadis sahih tidak dikemukakan hal itu, tapi fakta membuktikan. Mereka yang sholat dengan benar, dokter nggak sanggup menangani penyakit, bisa Allah sembuhkan, sangat mudah. Bahkan sedekah pun yang mungkin nggak ada kaitannya langsung dengan kesehatan, ternyata banyak terbukti mereka yang bersedekah yang semula sakit Allah berikan kesembuhan lantaran sedekahnya itu. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi semua syariat Allah, semua perintah Allah, termasuk perintah puasa,
merupakan bagian dari karunia Allah, bagian dari wujud kasih sayang Allah atas kita. Yakin dengan hadirnya Ramadan, dengan datangnya perintah puasa, lalu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, kondisi kita, kondisi umat Islam akan menjadi semakin baik. Yakin. Yang karena itu bahwa Ramadan, bahwa puasa Ramadan bagian dari rahmat Allah, bagian dari karunia Allah, wajib kita terima dengan senang hati. Wajib kita bersuka cita, bergembira ria menyambut Ramadan. Apapun perintah Allah, apapun syariat Allah, ketika datang wajib kita sambut dengan sukacita, perasaan bahagia, wajib. Sedang asik kerja, datang adzan panggilan syariat Allah untuk sholat, kita wajib menyambutnya dengan sukacita. Di surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sampaikanlah wahai Rasul, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat kasih sayang Allah, fabidzalika falyafrahu, harusnya mereka yang mendapatkan karunia dan rahmat Allah berbahagia, bersukacita. Huwa khairum mimma yajma'un, mendapatkan karunia dan rahmat Allah jauh lebih baik dibanding mereka-mereka yang sekedar mendapatkan harta benda duniawi minus karunia dan rahmat Allah. Jamaah dan Allah yakum ajmain. Jadi menyongsong Ramadan dengan perasaan sukacita, perintah Allah Yunus 58. Enggak perlu kita berdalil dengan hadis palsu. Masih banyak mubalik menyampaikan hadis palsu di awal Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Ini hadis maudhu, hadis palsu. Siapa saja yang bahagia bersukacita menyambut Ramadan, Allah haramkan tubuhnya dari siksa neraka. Enggak perlu itu kita sampaikan. Cukup dengan Yunus ayat 58. Bagaimana gembiranya kita menyambut perintah-perintah Allah, menyambut syariat Allah, merupakan gambaran dari keimanan kita. Semakin mantap kualitas iman kita, yakin apapun perintah Allah tidak akan kita keluhkan. Justru kita akan dengan senang, dengan sangat sukacita, bergembira ria untuk siap melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketika ada di antara saudara kita sebatas mengimani Allah, mengimani Rasulullah, tapi belum lagi dia laksanakan perintah-perintah Allah, belum lagi dia tinggalkan larangan Allah karena Allah, orang yang seperti itu baru sebatas muslim, bukan mukmin. Baru sebatas muslim, bukan mukmin. Di masa Rasul pernah beberapa orang Arab Badui, Allah memberikan hidayah, mereka masuk Islam, mereka ikrarkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasul. Belum lagi mereka melaksanakan perintah-perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah. Selepas dari hadapan Rasul, dengan bangga mereka berkata, amanna, kami sudah beriman. Ternyata itu klaim yang salah. Itu pengakuan yang salah. Allah langsung turunkan Al-Hujurat ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Al-ayah. Orang-orang Arab Badui berkata, kami sudah beriman. Kul, tegur mereka wahai Rasul, lam tu'minu, kalian belum menjadi mukmin, kalian belum beriman. Walakin, tetapi kulu, katakanlah, aslamna, kami sudah menjadi muslim. Muslim mukmin berbeda. Mukmin sudah pasti muslim, mukmin muslim belum tentu mukmin.
Wa in tuti'ullaha wa rasulahu, jika kalian taati Allah dan Rasulnya, la yalitkum min amwalikum syai'a, min a'malikum syai'a, niscaya Allah tidak akan hilangkan, Allah tidak akan dolimi sedikit pun amal soleh kalian. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain, apapun syariat Allah, apapun perintah dan larangan Allah harus kita terima dengan senang hati. Semoga iman kita semakin Allah mantapkan sampai kita masuk ke liang lahat. Amin ya rabbal alamin. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.